Oke, selamat pagi. Saya dari Teknologi Artisan yang buat aplikasi CDI, Citizen Data Integration, yang fungsinya tuh secara umum adalah mengatasi masalah duplikasi pada data kependudukan supaya data tuh nantinya CDI ini bisa jadi pusat data karena CDI akan mengintegrasikan seluruh data pada sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia. Oke, langsung aja secara umum Citizen Data Integrator dibangun dengan menggunakan Laravel dan menggunakan interface-nya yang masih sederhana banget karena kita dikejar deadline dan baru punya ide. Kita pakai material desain Bootstrap. Oke, langsung aja kita coba login. Ya, ini kalau Citizen ini menggunakan dua metode ya. Pertama metode dimension sharing punyanya Pak Kimbal dan menggunakan engine yang masih sederhana banget, masih menggunakan engine federated database punyanya MySQL. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian administrator dari dashboard dari CDI. Pertama, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, milih koneksi, yaitu untuk menggunakan koneksi di bagian mengintegrasikan datanya, dan juga bisa langsung mengintegrasikan data berdasarkan koneksi yang ada. Nah, di sini dapat kita lihat ada data-data koneksi yang pernah kita lakukan di masing-masing target. Nah, di sini ada username yang dipakai, hostnya apa, database-nya apa, dan yang paling penting tabel yang menjadi fokus integrasi kita dalam hal ini. Nah, udah di sini kalau udah add-nya secara umum seperti ini. Kalau add-nya ini kita masih sederhana. Di sini ada connection name yang intinya tuh ngasih tahu apa jenis koneksi, apa nama koneksi ini, terus usernya apa yang umumnya tuh kita pakai root, portnya apa, hostnya apa. Nanti kita klik connect, di sini muncul database yang lokal kita pakai. Contoh di sini nih kita pakai connectionnya test, usernya root, portnya port normal MySQL 3306 dan hostnya localhost. Nah, kita klik cek koneksinya. Nah, muncul sukses, langsung di sini muncul database-nya. Database apa yang bakal kita pilih. Nah, di sini ada. Nah, di sini yang pakai ini untuk menghubungkan ini sama ini ya, kita pakai JavaScript. Nah, di sini contohnya kita mau ceritanya mau integrasiin itu tulisan. Oke, balik lagi ke dashboard. Ada lain yang bisa kita lakukan yaitu bagian integrasi. Nah, integrasi ini kita udah masuk ke tahap penerapan penting dari metode dimension sharing sama penggunaan data integratornya dengan menggunakan federated. Nah, di sini ada integrasi, nama integrasinya apa, first connectionnya apa, first identifiernya apa, second connectionnya apa. Nah, di sini connection itu melambangkan tabel-tabel yang terkait yang bakal digunakan sebagai media integrasinya. Misalnya di sini ada ektp, di sini ada bpjs, yang di sini ininya first identifiernya NIP dan second identifiernya NIK juga, NIK atau NIK. NIK itu nomor induk keluarga. Nah, di sana kan di masing-masing sistem tentunya punya NIK. Di ektp punya NIK, di bpjs punya NIK. Karena dari proses bisnis, bpjs juga dalam proses pendaftarannya pakai NIK. Nah, NIK ini bisa digunakan sebagai media integrasi antara sistem BPJS dan sistem ektp, sehingga misalnya kita dengan input KTP, nomor KTP, kita udah dapetin apa aja ID BPJS kita, misalnya terintegrasi dengan sistem informasi pencurian, tindak kriminal, misalnya kita tindak kriminal apa aja yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, kita dengan input ID BPJS kita tahu nomor KTP kita berapa, ini berapa, dan data-data yang ada di KTP kita berapa, alamat kita di mana. Udah gitu aja. Oke, secara umum seperti itu. Nah, untuk kedepannya karena ini pengembangannya masih sangat dadakan, kan kalau kita akses data via database itu sangat riskan.
Jadi untuk kedepannya kita bisa harapin masing-masing sistem informasi yang ada di Indonesia agar bisa terintegrasi untuk lebih amannya, tidak langsung melakukan akses ke database dengan melakukan federate, namun kita bisa membuat atau mengget data dengan API yang disediakan oleh masing-masing SIM, API yang dalam artian API-nya, jadinya kita bisa get contoh misalnya dalam bentuk JSON seperti yang dicontohkan dari Indonesia Cloud Kilat kemarin. Oke, sekian dari saya, Teknologi Artisan.